Ding dong. Suara yang berasal dari speaker menggema di seluruh sekolah menginformasikan jika seluruh siswa dan guru harap segera pergi ke aula karena ada pengumuman dari kepala sekolah. Para siswa yang hendak pergi ke kantin kini harus terhenti karena pengumuman itu, guru-guru pun juga sama. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya, ada apa ini? Di dalam aula kini sudah penuh dengan siswa-siswi dan juga guru, terdengar suara ngiing dari mic yang menandakan jika kepala sekolah akan segera menyampaikan sesuatu. Tanpa basa-basi kepala sekolah yang bernama Dewanto langsung mengumumkan jika mulai sekarang hanya akan ada 5 toleransi, siswa yang tercatat melakukan pelanggaran sebanyak 5 kali akan langsung diusir dari sekolah. Karena menurut Dewanto, sekolahnya hanya membutuhkan orang-orang tertib, disiplin dan berakhlak mulia. Tak hanya itu, dia juga memberikan peringatan kepada siswa dan siswi bahwasanya jangan sampai para siswa-siswi melanggar peraturan karena dia memiliki penglihatan di mana-mana. Terlihat di antara para siswa-siswi yang ada di aula, ada beberapa mata-mata yang menjadi penglihatan kepala sekolah. Kepala sekolah terus menyampaikan informasi yang tak hentinya, membuat semua siswa terkejut dan tertekan. Bukan hanya siswa yang keberatan, karena terlihat ada beberapa guru yang langsung menyuarakan ketidaksetujuan. Namun kepala sekolah tetap kekeh dengan peraturan baru itu, karena dia sudah membahas dengan pihak kurikulum, dan hal ini akan menjadi program untuk meningkatkan integritas sekolah. Namun semua itu berbeda halnya dengan Angga, karena menurut Angga ini akan jadi hal yang menarik. Di sebuah ruangan terdapat seorang anak laki-laki yang tengah memperhatikan layar komputer di depannya. Layar komputer itu menampilkan siaran langsung pengumuman yang ada di aula sekolah. Lelaki itu lalu menggumamkan jika dia muak dengan kepala sekolah yang membuat pertauran seenak jidatnya. Ternyata lelaki itu bernama James. Dia ahli dalam menggunakan komputer atau bisa disebut hacker. Entah apa yang dia rencanakan, tapi yang pasti dialah orang yang telah meretas ponsel milik Bu Vivi. Dan dia jugalah yang menelpon Bu Vivi untuk pergi ke ruang meeting. Setelah menikmati secangkir kopi, kini dia mempersiapkan rencana untuk besok. Dengan earphone yang sudah ada di telinganya, dia mulai menelpon seorang cewek yang bernama Irene. Tak lama panggilan itu langsung tersambung. Terlihat James meminta kepada Irene untuk menjalankan rencananya. Karena semua siswa dan guru sedang berada di ruang aula, maka sekolah akan kosong, dan hal ini dimanfaatkan oleh James. Dia meminta Irene untuk masuk ke sokala itu, yang akan dipandu oleh James. Baik James ucap Irene, menuruti kata James, dan panggilan telepon itu pun terputus. Dengan secangkir kopi di tangannya, dia mengakui jika mulai saat ini dia akan menjadi kriminal, karena dia tak punya pilihan. Menurutnya, sistem pendidikan di sekolah itu busuk dan dia ingin memperjuangkan sebuah revolusi sistem pendidikan sekolah itu, walaupun dengan cara paksa. Kini James menatap pantulan dirinya di kaca besar. Karena mereka telah menghancurkan kami, maka kami sendiri yang akan menghancurkan mereka. Demi kebebasan kita, para pelajar, ucap James. Dahulu, Indonesia mengalami kekacauan karena kurikulum 2012 tidak berjalan dengan baik. Berbagai aksi dan protes terus dilakukan. Tak hanya itu, bahkan demo terjadi di mana-mana akibat protes yang terjadi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2015 kurikulum baru kembali dibentuk. Dan bersamaan dengan itu, pemerintah mengadakan di mana sekolah-sekolah berintegrasi tinggi dibebaskan membuat sistem pendidikan mereka sendiri. Mereka yang sistem pendidikannya mampu mengantarkan hasil terbaik, maka akan dijadikan sistem pendidikan nasional. Namun keadaan para pelajar saat itu makin parah. Krisis moral dan toleransi terjadi di mana-mana. Saling merasa benar tanpa mau mendengarkan orang lain. Krisis ini terjadi di semua jenjang pendidikan. SMA Nusantara 1 Gresik termasuk salah satu sekolah dengan integritas tinggi. Jadi tentu saja sekolah itu menerapkan sistem pendidikan yang dibuat oleh sekolahnya sendiri. Jam di dinding menunjukkan pukul 4:45, namun rapat di markas netra atau mata-mata kepala sekolah belum juga selesai. Masih terjadi pro dan kontra di sana. Hingga akhirnya satu keputusan pun berhasil diambil oleh kepala sekolah. Kini kepala sekolah menanyakan kepada Rafael bagaimana dengan laporannya dan Rafael pun menjawab
laporan siswa yang melanggar sudah dicatat seperti biasa, beserta bukti fotonya. Ditambah satu laporan yang menarik, Angga Ardiansyah, anak baru itu memiliki hobi menyontek. Bahkan dia bilang secara terang-terangan di depan kelas. Dan yup, ternyata anak misterius itu bernama Rafael Riantama, salah satu dari mata-mata yang ada di sekolah, dan Netra merupakan sebuah organisasi mata-mata yang dibentuk untuk menegakkan aturan sekolah dan bersifat rahasia. Mendengar hal itu, salah satu dari anggota Netra yang bernama Malik Al-Kahfi dari kelas 11 IPA 5 tersenyum dan berkata, "Kalau begitu musnahkan saja." Tapi hal itu ditentang oleh Revian Adi Nugraha dari kelas 12 IPS 2. Karena selama bukti belum ada, deportasi tak dapat dilakukan. Salah satu anggota termuda yang bernama Rizka Rahmatia dari kelas 10 IPA 8 memberikan pernyataan kalau soal menyontek kita serahkan saja kepada guru karena kita nggak bisa ambil bukti saat ulangan. Dan kini Rafael memberikan sebuah pernyataan tentang Angga bahwa Angga mencontek dengan trik-trik yang tidak umum. Bahkan dia menggunakan gunting, benang, dan kertas stiker. Mendengar hal itu, Mahesa Wulandari dari kelas 10 IPS 1 tertawa dan mengatakan, memangnya kerajinan tangan, hahaha. Mendengar tawa dari Wulandari, Rafael langsung berkata, menyontek bukanlah hal yang dapat disepelekan. Belum sempat Rafael meneruskan, sudah dipotong pembicaraannya oleh Maria Christine dari kelas 12 IPA 7. Mereka terus mendebatkan tentang sesuatu, hingga kini kepala sekolah mengangkat suara jika kasus Angga akan ditangani secara khusus. Karena sudah waktu mau masuk sekolah, akhirnya rapat pun diakhiri. Pagi ini, para siswa sudah mulai berdatangan. Mereka memastikan bahwa mereka tidak kekurangan satu hal pun, karena peraturan baru akan dijalankan mulai hari ini. Sementara itu di kelas 11 IPA 2, sama seperti biasa mereka memperamai kondisi kelas dengan banyak hal yang membuat salah satu siswa yang baru masuk setelah 3 hari absen sedikit menghela nafas. Dia adalah Naura Jasmine, yang juga merupakan anggota Netra. Kini tiba-tiba saja HP-nya berbunyi. Dia segera mengangkat panggilan itu. Ternyata yang menelponnya adalah Rafael. Dia meminta Jasmine untuk mengawasi gerak-gerik Angga karena Rafael akan semapai jam 12, nanti dirinya tidak bisa masuk kelas. Jasmine menyadari jika Rafael terdengar panik, lantas ia menanyakan ada apa. Rafael pun menjawab, aku tidak bisa mengatakannya. Tapi dalam hatinya dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres di sekolah ini. Di sebuah atap, James mengatakan dengan senyuman bahwa dia telah menemukan seseorang yang akan berperan sebagai Sherlock dalam kisahku ini. Flashback. Beberapa menit yang lalu, terlihat beberapa burung tengah menikmati makanan yang Angga berikan. Saat makanan itu habis, para burung kini mulai berterbangan ke segala arah. Hingga salah satunya tidak sengaja menabrak sebuah drone yang membuat Angga sedikit kaget. Angga kini memperhatikan drone itu. Pip, bunyi sidik jari Rafael yang baru saja keluar dari ruang rapat. Sambil berjalan di lorong sekolah, dia memikirkan banyak masalah, dan salah satunya tentang Angga. Tak lama kemudian, tiba-tiba Rafael atau Rian berpapasan dengan Angga yang sekarang ada di depannya. Kita panggil Rafael dengan Rian saja, biar singkat. Rian bertanya-tanya apa yang dilakukan Angga karena datang ke sekolah sepagi ini. Mendengar itu, Angga justru menanyakan, apakah ekstrakurikuler robotik memang sepagi ini, ucap Angga. Ucapan Angga membuat Rian sedikit gugup, lalu kemudian Angga memberitahu jika dia bertemu drone keren yang berbentuk burung. Setelah itu, Angga berlalu begitu saja meninggalkan Rian, yang sepertinya kebingungan dengan perkataan Angga terkait drone berbentuk burung. Tak berselang lama, telepon Rian berbunyi. Dia bertanya-tanya siapa yang menelponnya. Rian akhirnya menjawab telepon itu. Detik itu juga, Rian dibuat kaget dengan sapaan orang yang ada di seberang telepon. Bagaimana tidak, pasalnya dia mengenali jika Rian adalah salah satu anggota Netra, yang seharusnya anggota Netra tidak boleh diketahui oleh siapapun di sekolah ini selain para anggota dan kepala sekolah. Dan ternyata pria yang menghubungi Rian adalah James. Dia ingin sedikit bermain teka-teki anak-anak dengan Rian. Namun Rian mencoba mengelak bahwa dia bukan anggota Netra mendapat jawaban seperti itu. James kini mengungkapkan bahwa Rian sekarang berada di Gedung Utara lantai 1. Lahir di Gresik 17 Juli 2001 dan Rian diundang ke SMA Nusantara setelah memenangkan Olimpiade Matematika.
James terus saja memberikan fakta-fakta tentang Rian, yang membuat Rian kaget bukan main. Mendengar semua itu, Rian bertanya, apa maumu? Membunuhmu, satu kata dari James membuat Rian lebih kaget lagi. Namun itu hanya bercanda, karena James mengakui jika dirinya lebih berkelas dari pembunuh. Dan kini, James mengenalkan kepada Rian sebagai trickster sang pejuang kebebasan. Karena trickster memegang rahasia Rian, mau tidak mau dia harus mengikuti permainannya agar identitasnya tidak terbuka, dan jika dia berhasil maka si trickster akan memberitahukan identitasnya kepada Rian dengan catatan dia tidak boleh memberitahukan kepada siapapun. Kemudian trickster memberitahukan permainannya. 6 jam dari sekarang aku akan menggelar pesta yang agak ricuh. Jam setengah 12 James akan menyalakan kembang api sebagai tanda bahwa waktu sudah habis. Tak hanya itu, trickster juga meminta Rian agar berhati-hati karena trickster juga tidak bisa menjamin keselamatan Rian. Setelah menyampaikan itu semua, trickster mematikan sambungan teleponnya dengan Rian. Setelah sambungan telepon itu putus, Rian dibuat bingung dengan keberadaan trickster untuk pejuang kebebasan. Tak berselang lama, Rian mendapatkan sebuah SMS yang merupakan teka-teki dari trickster. Dan teka-tekinya bisa kalian lihat di layar. Setelah membaca pesan itu, Rian mencoba menenangkan diri. Dan jangan panik karena dia akan mencari tahu tentang orang ini. Hal yang dilakukan pertama kali oleh Rian adalah menelpon Pak Wanto untuk meminta surat dispensasi. Karena sedang tidak dalam misi, Pak Wanto menanyakan maksud dari Rian, namun Rian tidak bisa menjelaskan hal ini sekarang. Pak Wanto pun mengiyakan dan segera memberikan surat dispensasi kepada Rian. Setelah itu, kini Rian menelpon Naura untuk mengawasi Angga. Flashback off. 05.30 game teka-teki misterius dimulai